Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini Gak pertama apa-apa, kali nih saya. selalu ada yang pertama di mata Najwa. Iya. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Oke. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91 saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu tahun kedua, dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92 saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. 2015-2016 saya kembali ke sini, bertemu dengan di tempat ini lagi, di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru, menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila sekarang berada di sini, diminta mentukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Saya persilahkan untuk berkaca dan merefleksi diri. Silakan Mas Ganjar, refleksi Anda. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjar Pranowo bakal calon presiden. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya sudah hadir di kolaborasi narasi dan UGM di mata Najwa On Stage. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ganjar Pranowo, bakal calon presiden Republik Indonesia yang sudah hadir di UGM. Meanwhile, saya minta Pak Prabowo, Pak belum selesai Bapak. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri, refleksi. Udah, gue kaca. Pak sambil lihat. Ya, gini, saya mau cerita. Pak, banyak yang minta berkaca Iya, Pak. saya mau cerita, saya sudah berkaca. Oke. Saya ingat, adik-adik, saya mau cerita ya. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Monet. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Di video kali ini kita akan melihat bahwa ada seorang cawapres yang refleksi di depan cermin besar kampus UGM. Tentunya ada beberapa cawapres, Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto di depan cermin besar kampus UGM. Tinggal bakalan calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto memaparkan refleksi diri atau tampak tilas di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium.
Refleksi itu diucapkan usai ketiganya memaparkan gagasan sebagai kontes Pilpres di tahun 2024 di Universitas Gadjah Mada. Refleksi itu berisi iklan balik perjalanan hidup, pesan dari orang tua, sehingga harapan tentang Indonesia ke depan. Berikut 3 refleksi diri Anies, Ganjar, dan Prabowo yang dirangkum di acara Mata Najwa. 3 bacawa pres berbicara gagasan di kampus UGM. Anies Baswedan. Yang pertama, Anies Baswedan. Di tempat ini, di lapangan ini saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolah di Skip, Kabupaten Sleman. Pada tahun 1989 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya impikan sejak SD ketika main di lapangan ini. Tahun 1991 saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahu keduanya dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Tahun 1992, saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. Pada tahun 2019 sampai 2016 di tempat ini saya bertemu dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Hari ini 19 Desember 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila sekarang berada di sini diminta mengumumkan gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 2075 juta penduduk. Anies, ingatlah apa yang dikatakan ibumu ketika mengantarmu mau sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan agar kerja keras dan rajin. Ketika masuk kuliah, ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Nah, kita bisa lihat bahwa Anies Baswedan ini sangatlah pintar untuk bertutur kata. Ya, kita lihat bahwa dia adalah seorang mantan Gubernur DKI Jakarta. Ya, tentunya mana kerja keras yang dipesankan oleh ibunya kepadanya. Kerja keras dan rajin. Ya, kita lihat bahwa kepemimpinannya sangatlah kacau, sangat mengecewakan warga DKI Jakarta. Yang kedua, Ganjar Pranowo. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya bahwa pesan ini adalah sangat-sangat bisa kita lihat bahwa Ganjar Pranowo adalah sangat sosok pemimpin yang sangat mengayomi masyarakat. Kita bisa lihat bahwa saat memimpin Jawa Tengah, tentunya dia sangat bertanggung jawab dan sangat dekat kepada masyarakat, bahwa dia memiliki kedekatan kepada pemuda-pemuda. Kita bisa lihat bahwa pernah tayang video yang dimana ada suatu sekolah yang memungut biaya kepada mahasiswa, padahal siswa tersebut kalau misalnya sekolah di situ tidaklah dipungut biaya. Tentunya Ganjar marah besar kepada kepala sekolah. Kenapa ada pembiayaan di sekolah ini? Ya, kita lihat bahwa Ganjar tidak suka kepada orang yang suka korupsi. Yang ketiga, Prabowo Subianto. Saya ingat adik-adik, saya lahir tahun 1951. Kita baru 1 tahun merdeka. Proklamasi tahun 1945. Tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 1950. Karena pada tahun 1949 itu kita harus perang, penjajah nggak mau pergi, kita harus perang. Waktu itu saya umur 22 sampai 24. Saya perwira tentara. Saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu berenang saya lihat ada dinding dari mamper tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut dan saya baca di situ adalah tulisan font A. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa berikan komentar tanggapan saudara-saudara mengenai video ini agar kita bisa saling tukar pikiran.
Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.